Oke, baik teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali untuk pertemuan kedua di teori ya, yang mana minggu yang lalu kita baru sedikit nyinggung tentang NoSQL, SQL, dan beberapa, apa namanya, diskusi kecil gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur, tipe, atau model data terkait dengan NoSQL gitu ya, dan materinya saya ringkas ya, seringkas-ringkasnya ya. Nah, pengembangan dan yang lainnya di penugasan ya, walaupun sampai pertemuan kedua ini belum ada penugasan. Oke, ini Aksal Haris ready nggak? Mas Aksal ready? Siap, Pak. Lah sampean nih Lione urung masuk, udah masuk. Masuk jam 11 tadi ya? Apa jam 12? Eee, Kurang 10 menit sih, Pak, datang. Oh gitu, karena saya masuk kok dirimu udah ready ya, keren banget ya, nggak apa-apa. Baik, makasih ya Aksal ya dan teman-teman yang lain. Oke, entar kalau mungkin ada yang mau bertanya atau apa ya, menjelaskan lebih lanjut atau apapun silakan lewat chat nggak apa-apa ya kayak tadi. Jadi ternyata banyak yang, penasaran ya atau memang mereka sudah mulai ingin banget, belajar tentang NoSQL ya. Oke, saya akan share dulu ya. Ya, jadi teman-teman semuanya ini untuk materi yang kecil tentang NoSQL structure and terminology gitu ya. Oke, jadi, kalau kita bicara tentang struktur, apa namanya, tipe of NoSQL database atau struktur atau model data terkait dengan NoSQL tentunya ada sesuatu yang berbeda begitu ya. Jadi kalau misalkan kalau, teman-teman itu apa ya, sudah apa, bicara tentang yang SQL kan pasti strukturnya berbeda ya. Karena strukturnya pasti pendekatannya adalah ada raw, ada baris kan gitu kan. Jadi ini contoh, contoh suatu struktur yang merepresentasikan tentang suatu database relasional gitu kan. Di sini pasti ada kolom, kemudian di sini ada menunjukkan raw. Di mana raw ini adalah untuk menunjukkan record dalam suatu tabel kan gitu kan. Misalnya ini tabelnya apa kan gitu ya. Oke, ini secara umum kalau terkait ini berarti apa istilahnya model ya, model data ya yang pendekatannya adalah berbasis record kan gitu ya. Karena apa? Karena sudah ada data-datanya kan begitu ya. Ada nama atributnya ya kan, kemudian ada apa, ada recordnya dan seterusnya gitu ya. Atau kadang kalau kita bicara tentang database, relasional itu kan ada yang modelnya langsung, apa ya, dalam bentuk struktur tabel ya, yang kemudian saling berelasi kan gitu kan. Oke. Atau mungkin, dalam bentuk objek, yaitu menggunakan ada entitas, kemudian ada relationship, kemudian di sini juga ada entitas ya kan. Kemudian di sini ada apa namanya, eee, atribut-atribut gitu ya. Kemudian di sini ada nah, biasanya seperti ini ya, intinya kayak gini lah, kalau kita bicara tentang SQL. Sehingga pada saat mengakses suatu data dalam SQL, yang akan kita akses itu adalah atributnya untuk bisa menampilkan isi atau dengan tabel yang lain dengan menggunakan berbagai macam query ya kan dan seterusnya. Ini kalau kita bicara tentang pendekatan data structure terkait dengan SQL gitu ya. Dan ini semuanya sudah berdasarkan skema atau berdasarkan apa namanya data model yang kita buat. Biasanya ini masuk pendekatan namanya adalah logical modeling ya. Jadi sudah tahulah nama tabelnya apa, atributnya apa, tipe datanya apa, primary key, foreign mana dan seterusnya. Ini untuk yang pendekatan yang SQL ya. Oke, nah kalau kita bicara tentang NoSQL seperti apa? Nah tentunya akan berbeda ya. Jadi kalau bicara tentang NoSQL itu akan berbeda dengan yang SQL. Ya, yang mana kalau bicara tentang NoSQL ya, memang ada beberapa apa namanya hal yang perlu dipahami teman-teman. Yang pertama adalah NoSQL itu orientasinya non relasional ya. Walaupun sebetulnya secara fakta tergantung pada model datanya, mereka juga sebenarnya mengenal istilah relasional. Tapi relasionalnya tidak mirip seperti SQL.
Kalau SQL jelas, ya kan? Mereka akan menunjukkan apa namanya merujuk kepada suatu atribut dan atribut itu mana yang menjadi primary key, mana menjadi origin key kan begitu ya. Tapi kalau di NoSQL non relasional tapi relasional. Jadi ntar ada istilah namanya kita sebut sebagai referensial dokumen, ya ntar ada disebut sebagai embedded dokumen. Biasanya begitu. Ya, ntar kita bahas. Nah, ini katakan apa? NoSQL sendiri itu kayak hierarki ya. Jadi model hierarki, model graph gitu kan, yang memang berorientasi kepada objek. Yang pertama. Yang kedua itu adalah map reduce. Nah ini, jadi kalau Anda menggunakan SQL, kemudian kan kita memanipulasi sebuah database menggunakan SQL, yang kemudian itu kan tetap semuanya berorientasi kepada SQL, ya kan? Jadi semakin banyak data yang harus di-query, semakin banyak tabel yang itu kan akan agak sedikit sulit ya tadi karena dia berorientasi pada server, ya. Ataupun kita menggunakan bahasa pemrograman pun sebetulnya tidak berpengaruh karena bahasa pemrograman yang teman-teman buat itu kan hanya secara coding tetap memanggil perintah-perintah query yang kemudian akan memanipulasi sebuah data dalam database menggunakan SQL. Nah, tetapi kalau di NoSQL karena bukan non relasional dan mereka cenderung skema free ya, tidak ada bentuk data model yang pasti karena sifatnya dinamis, maka proses untuk memanipulasi apa namanya mengeksekusi dengan dataset yang besar itu dengan istilah menggunakan namanya MapReduce ya. Jadi data itu bisa diletakkan di beberapa server. Jadi kayak multiplexing gitu loh teman-teman. Ya, jadi dia akan bisa diakses ya. Jadi MapReduce itu ada beberapa jalur gitu ya yang bisa mengakses secara bersama-sama sehingga lebih cepat gitu ya dan bisa mengolah data lebih besar ya. Kemudian yang ketiga bicara tentang model NoSQL itu adalah skema free. Jadi ya tadi kalau di SQL kan kita sudah harus punya data modelingnya ya yang masuk kategori logical modeling. Tetapi kalau kita menggunakan NoSQL itu kita bebas. Kita akan meng-create database, kita akan meng-create table atau dalam istilahnya itu collection gitu ya, itu bebas sesuai dengan yang memang kita inginkan tanpa tergantung kepada skema ya struktur yang sudah dibuat sebelumnya ya. Berbeda dengan yang SQL, dia akan sangat tergantung kepada skema atau model data yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi setiap dokumen bertanggung jawab kepada isinya sendiri. Jadi makanya lebih dinamis ya. Kemudian pendekatan untuk NoSQL yang berikutnya itu adalah horizontal scaling. Ya tadi kemarin sudah saya main ya. Jadi sudah istilahnya menggunakan distributed server. Jadi bagaimana cara mengolah suatu basis data yang bisa dijalankan tidak hanya di satu server, tetapi bersifat paralel. Ya, jadi datanya 1000, datanya miliaran, tapi yang mengeksekusi banyak server, maka tentunya hasilnya akan banyak. Tapi datanya miliaran yang mengeksekusi satu server itu jadi beban berat kan dia. Sehingga pendekatannya adalah horizontal scaling. Sedangkan yang SQL itu pendekatannya adalah vertical scaling gitu ya. Nah, ini kira-kira sedikit tentang apa namanya model apa istilah-istilah yang atau hal yang menjadi kelebihan terkait dengan model NoSQL database. Kira-kira begitu ya. Oke. Baik. Kemudian berikutnya, nah ini teman-teman, kita hari ini yang bahas ini aja ya. Jadi kalau di SQL tadi ada berbagai macam tipe atau model data di database SQL-nya, maka pada saat kita bicara tentang NoSQL, itu juga ada beberapa bentuk data. Ada beberapa model data. Jadi ada NoSQL yang sifatnya adalah kolumner, ya. Jadi lebih ke columnar oriented gitu ya. Jadi data-datanya lebih columnar oriented. Yang kedua key value. Jadi memang setiap field atau atribut ya. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar XML atau mungkin JSON ya atau tipe data apa ya? Kalau dalam Python itu ada tipe data set, tipe data ordinal itu menyerupai key value. Artinya setiap field atau atribut sebagai key yang kemudian nilainya adalah value-nya itu ada gitu ya. Nanti kita bahas. Kemudian
Yang ketiga itu ada type of NoSQL dalam bentuk grep. Ya, biasanya ini kalau namanya juga grep ya. Jadi dalam bentuk grep database yang kemudian digunakan biasanya untuk melakukan modeling list gitu ya atau sosial media. Jadi betul orientasinya adalah membangun sebuah model data NoSQL yang berorientasi kepada connecting biasanya gitu ya. Jadi karena melibatkan apa namanya? Ya tadi bisa ke sosial media atau apapun ya. Kemudian yang keempat adalah dalam bentuk dokumen oriented. Nah, ya. Nah, di semester ini kita akan lebih banyak belajar salah satu model data dari NoSQL itu adalah dokumen. Kenapa? Karena memang walaupun dia sifatnya NoSQL, tetapi secara fungsi, secara hampir mirip dengan SQL ya. Jadi ini di dokumen, karena dia orientasinya adalah di dokumen. Gitu ya. Jadi kita akan coba bahas satu persatu. Saya ulang lagi, bentuknya ada yang kolumner atau kolom oriented, ada key value, ada graph database, dan yang keempat adalah dokumen store atau dokumen database. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita akan bahas apa itu kolumner sih. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mungkin pernah searching tentang NoSQL ya, sebetulnya bentuk untuk apa namanya kolumner itu gini. Jadi kalau contohnya gini ya, jadi misalkan ada yang ini. Oh, sebentar, ini gimana caranya? Oke. Ya, jadi misalkan oke ya. Jadi kalau misalkan ya, kalau kita bicara tentang kalau kalau database relasional itu kan orientasinya adalah row oriented ya. Artinya data-data itu kan ditampilkan berdasarkan row. Baris pertama, baris kedua, dan ketiga ya. Jadi dia orientasinya adalah pada row. Jadi ini adalah sebagai row-nya, ya kan? Ya, jadi ke sini. Kemudian ini adalah sebagai kolumnya kan gitu ya. Maka berbeda dengan bentuk NoSQL yang sifatnya adalah kolom oriented. Jadi dia akan bisa-bisa betul-betul bukan per row tetapi dia ini bisa diambil ya. Misalkan dia orientasinya lebih ke row-nya. Lebih ke ke kolumnya ya, lebih ke kolumnya ya. Jadi nih lebih ke kolumnya ya. Jadi misalkan ini dipecah lagi ya, contoh aja ya. Maka ini tuh dipecah berdasarkan kolom dari contoh di tabel itu ya. Sehingga dia akan menambah terus ini kolom lagi ya. Ini tetap ada atributnya. Ini value-value tapi berdasarkan kolom. Jadi dia akan menambah datanya ke bawah, bukan menambah datanya ke vertikal. Nah, kalau apa namanya? Bentuk NoSQL yang sifatnya kolumner ya. Jadi kalau misalkan ntar ya misalkan ada contohnya sih ya, ntar ada contohnya. Oke, karena ini saya nggak bisa ini ya, saya klik lagi aja. Oke, jadi ini yang kolumner ya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi modelnya gini ya, dia mengarah misalkan untuk sebuah data ya. Nah ini contoh ada, sorry ini ada ya ternyata ya. Jadi misalkan di sini jelas ya. Jadi kalau yang di atas itu adalah row oriented sebagai database yang relasional. Tapi kalau yang kolom di sini, jadi dia akan pada saat Anda menambah, yang ditambahkan seperti ini ya, dipisah-pisah, bukan per row, tetapi orientednya adalah ke kolom ya. Nambah, jadi dia akan nambah lagi di sini gitu kan. Terus dia akan menambah terus gitu kan, dan seterusnya. Ini untuk, nah proses untuk bisa memanipulasi isi dari suatu value suatu kolom ya menggunakan istilahnya namanya key space ya, dia akan mengecek. Contoh misalkan pada saat Anda akan mengecek ya, saya ingin menampilkan apa namanya grid sama GPA, maka dia orientasinya langsung ke kolom ke sini, dia akan ditampilkan semua ya. Jadi bukan ditampilkan, kalau ini kan misalkan ID NIM ya. Kemudian ditampilkannya ke sini ya, tapi kalau row itu ditampilkannya dia akan ke sini,
seluruhnya. Gitulah ya. Modelnya ya ceritanya. Jadi ini model column oriented, sedangkan ini adalah model yang vertikal. Kira-kira gitu ya. Jadi contoh bentuk yang pertama yaitu yang NoSQL. Tetap formatnya dalam bentuk JSON ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah key value. Nah, ini sebetulnya kalau di dalam apa namanya database SQL, jadi key itu menunjukkan atribut, value itu nilainya, nilai domainnya ya. Dan setiap kalau di database relasional itu kan key itu kan kita menunjukkan satu kunci di dalam satu tabel. Tapi kalau di NoSQL itu setiap atribut itu namanya key ya. Sehingga pada saat Anda ingin mengeksekusi dia akan orientasinya kepada nama kolom itu atau namanya key. Jadi key value itu adalah penyimpanan data dengan metode key value, nilai kunci. Di mana nilai kunci itu tempat untuk mengakses data-data ya. Oke, jadi misalkan contoh yang ini ya, contoh yang paling sederhana. Jadi ada dua fungsi teman-teman. Yang pertama bahwa ini adalah key ya, key untuk value ini, ya kan? Kemudian umur dan seterusnya. Atau key ini juga bisa menunjukkan untuk mewakili semua apa namanya value dari setiap. Jadi namanya sub key. Ini kalau dalam NoSQL itu akan diturunkan dalam bentuk yang namanya array. Ya. Jadi ada namanya array ntar, gitu ya. Ini yang bentuk yang key value gitu ya. Ini database yang paling sederhana lah. Intinya orientasinya bahwa setiap key itu menunjukkan satu field atau atribut dan dengan nilainya ya atau value-nya. Ini untuk yang bentuk key value ya. Oke. Nah, berikutnya adalah dalam bentuk graph database ya. Nah, graph database ini memang cukup menantang gitu ya, dan memang mekanismenya juga cukup rumit. Monggo lah ya teman-teman kalau mau belajar tentang graph database, potensinya sangat besar sekali. Salah satu pengembang yang cukup terkenal dan Pak saya juga udah coba mendesain itu menggunakan yang namanya Neo4j ya. Walaupun ada beberapa. Jadi ini memang bagaimana Anda membangun sebuah database dalam bentuk graph ya. Di mana graph itu ada node, kemudian ada node sebagai entitas gitu ya. Kemudian ada namanya penghubung edge gitu ya sebagai relasi antar node ya. Nah, penentuan untuk relasi antar node-nya itu bisa Anda definisikan menggunakan istilahnya itu ya tadi muncul lagi ada menggunakan key tadi, key value tadi ya. Jadi setiap dokumen SQL yang Anda buat itu secara otomatis akan meng-create ID value sebetulnya. Ya ID unik lah ya. Ini juga sama. Ini untuk pendekatan graph database ya. Jadi monggo. Ini biasanya orientasinya memang untuk penanganan data yang sifatnya adalah sangat banyak ya. Ya contoh yang paling sederhana adalah menggunakan sosial media, Twitter, Facebook dan seterusnya ya. Ini untuk yang graph database. Kemudian yang terakhir, nah ini yang akan kita pakai selama perkuliahan semester ini adalah yang bentuk data modelnya adalah dokumen ya. Jadi dalam bentuk dokumen representasinya juga cukup mudah ya, karena dia bentuk penyimpanan data ya yang proses manipulasi dalam bentuk objek dokumen. Jadi misalkan kalau saya lihat contoh di sini gitu ya, yang mana bagaimana representasi dari suatu dokumen objek ya yang direpresentasikan dalam bentuk aplikasi web misalkan. Kita akan tahu ya, oh berarti ini katakanlah kalau saya boleh bilang ini adalah collection untuk namanya artikel kan gitu kan. Kemudian artikelnya itu terdiri dari beberapa sub ya atau apa ya istilahnya boleh fill boleh lah namanya kita fill ya. Ada title ya, kemudian ada artikel ID, ada body, author ya, ada comment. Ini kan berarti atribut utama di dalam suatu collection artikel ini. Namanya ini kemudian untuk komen dia langsung ya, komennya itu ada username, join. Nah, komen ini kan ada di sisi username ya. Ini kan ada di sisi komen. Maka dalam representasi pengaksesannya ini akan kita jadikan sebagai array. Jadi gitu ya.
Ingat ya, kalau array itu kan otomatis ke indeks ya. Kemudian dari replace ini juga muncul ya. Terus gitu ya, ini masuk ini. Kemudian ini username berarti di sini ada dua area untuk komen ya. Komen 1, komen 2 dan seterusnya. Ini representasi dalam bentuk dokumen oriented ya. Nah, jadi ini ntar kita dalam satu semester ini lebih bahas banyak NoSQL dengan bentuk dokumen oriented. Ntar step by step ya. Keren kok ya. Ntar lama-lama Anda jadi punya pembanding gitu ya. Nah, pertanyaannya berarti apakah sejak awal kita mendesain sebuah model data NoSQL atau untuk yang SQL? Itu tergantung kebutuhan ya. Walaupun teman-teman kenapa ini menggunakan dokumen oriented? Jadi kan pada saat kita bicara tentang ini ya, apa namanya, NoSQL, karena kan nih, kalau kita bicara tentang SQL itu kan sebetulnya itu kan kemungkinan besar kan sebentar kok keluar ya. Oke, baik saya ulang lagi. Oke, jadi gini maksudnya pada saat kita bicara tentang SQL, itu kan memang orientasinya lebih ke transaksi yang kemudian menghasilkan banyak data kan gitu ya. Banyak data terus gitu kan. Kemudian datanya mungkin akhirnya tidak struktur segala macam. Nah, pada saat kita bicara tentang NoSQL ya, pada saat kita bicara tentang NoSQL, oke. Maka ini kan memang orientasinya sudah non relasional gitu ya. Maka ini sebetulnya ada satu proses lah ya. Ada proses bagaimana suatu saat karena datanya sudah cukup besar, kemudian juga sudah sangat performanya menurun ya, karena banyak sekali data-data yang harus dieksekut, yang kemudian kita akan mencoba menggunakan teknologi SQL. Maka di sini ada istilah namanya, kalau saya bilang ETL ya, ini istilah umum aja. Extract, transfer, load ya. Jadi bagaimana sebuah bentuk model SQL ini bisa kita rubah dalam bentuk yang NoSQL. Itu ada. Nih silakan. Ntar teman-teman banyak artikel ya atau banyak jurnal bagaimana cara mengkonversi dari SQL ke NoSQL. Atau kalau memang dari awal sudah mempersiapkan diri menggunakan teknologi NoSQL itu juga diperbolehkan ya. Karena namanya juga NoSQL, tetap dia mempunyai fungsi-fungsi atau cara memanipulasi seperti SQL. Itulah yang akan kita pelajari terkait dengan dokumen model. Kira-kira begitu ya. Oke. Baik, mana tadi? Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi ntar modelnya kayak gini ya. Jadi ini first name, surname ini field ya ke dalam sebuah dokumen model gitu ya. Yang kemudian kalau teman-teman lihat ya, ini saya ulang lagi tadi ya, ini akan direpresentasikan dalam bentuk array, jadi sebagai subcode dokumen gitu ya. Dan secara umum bentuknya dalam sebuah JSON dokumen ya. Dan isi dari setiap field itu apakah mau string atau number tergantung kita gitu ya. Makanya saya ulangi lagi ntar pada saat karena tadi SQL itu kan sifatnya skema free ya. Bisa berubah-ubah. Mungkin ini dokumennya kayak gini. Kemudian berikutnya itu ada bukan lagi first name, surname, cell, city, tapi mungkin di sini ada city, ada misalnya ada apa ya? Ada tambahan lagi ya boleh. Cuma kan akhirnya yang jadi pertanyaan antara antara collection satu dan collectionnya berbeda. Kalau memang Anda membutuhkan teknik untuk memvalidasi bahwa setiap dokumen harus sama, berarti memang ada istilah validasi dokumen di NoSQL itu ada ya. Jadi kalau zaman saya dulu belajar XML itu ada namanya DTD ya. Ini teman-teman jadi kalau ada istilah XML gitu ya. Itu kan mirip seperti model seperti ini. Jadi bebas, metadatanya bebas gitu ya. Sehingga untuk memastikan nilai data ini tidak berubah-ubah, maka saya juga menggunakan misalnya DTD gitu ya. Data type definition. Jadi mendefinisikan sebagai validasi ya. Ternyata di dokumen model di NoSQL juga sama ya. Pada saat Anda ingin memastikan sebuah dokumen itu betul-betul tidak berubah
secara skema, secara model, maka kita harus menggunakan validasi. Sehingga proses-proses selanjutnya itu tidak akan melakukan perubahan. Pak, berarti istilah skema free-nya berbeda. Oh ya, maksud skema free di sini itu adalah pada saat Anda membuat sebuah SQL dokumen, itu tidak harus mendesain data modeling dulu, jadi kita bebas gitu loh. Intinya gitu aja, walaupun dalam prakteknya memang karena kita kebutuhan datanya harus bagus, tipenya juga harus sesuai, maka biasanya ada istilah validasi dokumen model. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Bingung atau sudah pernah membaca SQL, NoSQL, kemudian mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Masih aman kayaknya, Pak. Masih aman ya. Ini berarti kalau kayak gini nggak perlu saya nggak perlu saya ini apa namanya singkat lagi ini loh atau bikin singkat ya karena khawatirnya 1 jam itu sebentar ya. Oke, nah ini contoh produknya teman-teman. Jadi yang produk NoSQL yang orientasinya kolumner ini contohnya ada data start apa silakan. Jadi teman-teman sebagai seorang arsitek information teknologi ya banyak sekali sebetulnya ya kalau mau ide-ide tentang skripsi, tesis segala macam itu ya. Jadi bagaimana mungkin Anda akan pendekatannya. Tapi memang yang cukup populer adalah yang kedua ini yaitu menggunakan graph database sama yang dokumen ya. Kita akan menggunakan yang dokumen dengan menggunakan MongoDB gitu ya. Jadi setelah ini silakan teman-teman Anda besok mulai praktikum gitu ya. Walaupun besok masih ya speak lah ya, sedikit ya. Maka silakan teman-teman di rumah mulai menginstal untuk server MongoDB-nya ya. Kemudian untuk GUI interface-nya silakan Anda menggunakan MongoDB yang Kompas ya. Jadi MongoDB Kompas ini sebetulnya hanya untuk mempermudah aja ini ya. Jadi kalau server MongoDB-nya kayak Anda menggunakan MySQL, ada XAMPP-nya ya kan. Harus kita jalankan sebelum jalankan MongoDB-nya. Atau kalau di SQL Server berarti Anda harus start ya service-nya sama sebetulnya itu ya. Ulang lagi, orientasi kita adalah pendekatan yang dokumen karena mendekati tentang SQL atau database relasional ya. Nah ini untuk MongoDB-nya ya. Baik, saya kira ini teman-teman untuk terkait dengan tipe tipe data atau data model terkait dengan pendekatan NoSQL. Monggo ya. Ini masih banyak ya. Nah, sekarang memang karena eranya data ya dan kebanyakan orientasinya adalah menganalisa sebuah data, tidak melihat bagaimana data itu bisa muncul, bisa terekap, bisa tertransaksional, bisa terquery. Itu juga kemampuan dari database engineer gitu ya. Kadang mereka lupakan. Ada lebih fokus bagaimana data-data yang sudah dihasilkan oleh para database engineer itu ada manipulasi dalam bentuk entah data mining, AI ataupun yang ya nggak salah sih. Tapi ini juga mereka bisa memunculkan suatu data tentunya juga kemampuan database engineer yang luar biasa. Apakah pendekatannya relasional ataupun non rasional ya. Oke. Baik. Kemudian mengingatkan lagi ya sehingga kalau kita tahu istilah-istilahnya harus dipahami ya. Jadi besok istilah kalau kita sudah mulai praktikum betul-betul ini ya. Oh, kita akan bikin database akademik. Oh, namanya sama. Kita akan membuat tabel, namanya bukan tabel tapi collection gitu kan. Kemudian untuk menampilkan segala macam namanya bukan raw tetapi dalam bentuk dokumen yaitu menggunakan JSON ya. Kemudian ada kolom tapi kalau di NoSQL istilahnya adalah field. Nah, gitu aja ya. Jadi yang membedakan di ke bawah ini semuanya hampir sama ya. Oke. Nah, secara umum maka bisa disimpulkan ya tadi apakah mau SQL atau NoSQL kembali lagi kebutuhan ya. Tetapi kalau misalkan Anda menggunakan SQL kemudian pengembangannya akan memang besar ya dan harus melakukan konversi ITL atau segala macam agak repot ya. Tapi kalau Anda memang sebatas untuk transaksi dan pada saat Anda akan memanipulasi data lebih besar itu urusannya lain ya. Apakah memang orientasinya berarti Anda lebih ke kekuatan kemampuan servernya ya. Tapi kalau memang
kegunaannya memang untuk interaksi yang sangat besar, ke sosial media atau untuk istilah big data atau yang lain, ya berarti dari awal mungkin pendekatannya sudah menggunakan NoSQL ya. Oke, jadi ini hanya pendekatan saja ya. Nah, kemudian secara sederhana tadi ya, kalau database relasional sejak tahun 70-an ya, kemudian tahun 2000-an kan sudah muncul istilah data warehouse, saya ulangi lagi ya. Jadi memang ternyata data udah sangat banyak ya. Jadi kan database relasional, muncul data warehouse, muncul istilah big data. Ya, pengelolaan sebuah database yang sangat besar, tipe datanya berbeda-beda, ya kan. Kemudian ada struktur, unstruktur, semi struktur, bingung gitu ya. Sehingga pengolahan menggunakan SQL sudah menjadi tidak relevan ya, untuk terutama untuk melakukan manipulasi data yang sangat besar, sehingga muncul alternatif yang lain yaitu NoSQL. Kenapa namanya NoSQL? SQL masih ada memang secara processing masih menggunakan mirip dengan perintah SQL, tetapi dia orientasinya kepada object oriented API ya. Jadi manipulasi datanya masih sama kayak SQL. Kalau ini kan menggunakan betul-betul pure menggunakan bahasa basis data ya. Tapi kalau di sini sudah menggunakan object oriented API ya. Jadi memang lebih cepat dan seterusnya. Model datanya saya kira udah jelas ya, tadi udah dijelaskan dia. Ini oh iya, ini ada set ya. Jadi jenis set ini apa ya? Menurut saya bukan model sih, ntar Anda baca lagi. Jadi ini ada cara bagaimana melakukan proses pencarian yang lebih cepat dengan menggunakan NoSQL. Memang ada sedikit ini ya, ada sedikit format yang berbeda sih di NoSQL-nya ya. Oke, kemudian nah skemanya mempunyai struktur skema yang tetap dan diinisiasi sejak awal, sedangkan yang ini berarti yang lebih fleksibel, ya kan, dinamis. Walaupun tadi saya sampaikan saat Anda sudah pada titik tertentu, data-datanya harus sama, validasinya membutuhkan yang namanya skema validasi atau dokumen skema dokumen validasi itu ada. Kemudian skalabilitasnya ya jelas kalau SQL itu orientasinya pada satu server, menambah RAM, menambah ROM, menambah kecepatan, ya kan, menambah storage gitu ya. Tetapi kalau untuk yang NoSQL dia bukan bertuju pada satu server, tetapi menambah beberapa server, walaupun secara kekuatan hasilnya biasa, tetapi karena dia sifatnya seperti multiplexing ya, jadi apa sih, debug ya, satu proses data bisa diakses oleh banyak server, intinya gitu ya. Dan ini adalah contoh database atau platform yang dikembangkan. Nah ini kira-kira teman-teman untuk secara umum perbedaan SQL dan NoSQL. Kemudian berikutnya itu adalah, silakan Anda bisa ngecek sendiri ya, penggunaan NoSQL dalam industri ya. Kalau Anda sorry ada apa? Oke, kalau teman-teman mau ngecek aja di Geek4Geeks ya, ini juga cukup baik ya untuk bisa bagaimana sih NoSQL dalam industri, baik sebagai user profile store, mobile application, e-commerce dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tentunya aplikasi yang mungkin selama ini tanpa sadari sudah platformnya adalah NoSQL, misalkan Facebook Messenger Platform, LinkedIn, Gmail, Amazon DynamoDB dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu teman-teman untuk diskusi atau materi yang saya sampaikan di minggu ini terkait dengan struktur atau model data dengan pendekatan NoSQL. Yang pertama ada dalam bentuk orientasinya kolumner, yang kedua adalah dalam bentuk key value, yang ketiga graph database, dan kemudian dokumen. Dan untuk materi kita selanjutnya sudah berorientasi kepada dokumen store ya, atau orientasi kepada dokumen. Kira-kira begitu ya. Saya kira cukup. Silakan, masih ada waktu kurang lebih sekitar 12 menit. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo ya. Oh iya, besok udah mulai praktikum ya. Jadi saya harapkan manfaatkanlah, silakan. Jadi teman-teman bisa langsung ke lab yang bagi yang offline ya. Karena di sana udah tersedia. Bagi yang belum, silakan teman-teman berarti minimal udah mendownload ya untuk MongoDB server dan MongoDB Kompasnya ya. Kira-kira gitu. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Pak, saya mau tanya, untuk yang ngambil kelas online itu izinnya gimana ya Pak? Untuk serain surat izin.
kuliah online-nya? Kalau kuliah online untuk mahasiswa itu, kan itu yang diwajibkan kan sesuai dengan NPM-nya gitu kan. Ganjil, genap. Jadi kalau memang, jadi tidak ada, kalau mau izin langsung dengan dosennya. Intinya gini sih, kalau Anda merasa memang sedang nggak enak badan, ya kan, itu sebaiknya jangan masuk ya, karena memang resiko gitu. Jadi Anda langsung izin aja dengan Pak Kusnawi. Jadi artinya Pak Kus, saya nggak bisa offline, alasannya gini, gitu ya. Tapi tetap kuliahnya seperti biasanya. Jadi hanya tidak datang secara offline. Mas Anugrah nggak kangen sama temenmu, Mas? Saya masih di itu, Pak, masih di Sulawesi. Soalnya Oh, alah. Lo kemarin tidak mengisi form izin selama 1 semester atau gimana? Kan ada kan bagi yang memang betul-betul nggak bisa, kan ada form izin yang dikeluarkan oleh fakultas. Nggak ngisi ya? udah, Pak, udah dapat suratnya. Oh gitu, nggak apa-apa. Tinggal jenengan selesai ke saya nggak apa-apa ya. Suratnya Oh iya, saya cek. Jadi saya tahu Mas Anugrah tidak perlu harus izin dia. Kamu nggak kangen Jogja, Mas? belum Pak, soalnya itu belum di sini, belum booster katanya, tunggu booster dulu. Ah gitu. Ayolah, jangan sampai statusnya Anda kuliah di Jogja tapi nggak tahu Jogja rasanya piye gitu. Rasanya Ya, aneh Pak. aja ya. Gitu ya Mas Mas Putra ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Yang lainnya monggo. Fernando, saya tahu loh kalian, saya tahu secara kualitas kalian tuh hebat-hebat loh ya. Anda tuh sukanya Ulhak ada, Zumni ada. Ada Pak, hadir. Ya, oke. Ini ada yang bimbingan dengan, oh iya, yang riset nggak ada ya kalian kelas ini kayaknya nggak ada yang ikut riset dengan saya. Tapi mudah-mudahan skripsi dengan saya lah ya mudah-mudahan. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Saya usahakan kalau ada sesuatu yang perlu saya videokan walaupun sederhana mungkin saya akan tampilkan ya biar teman-teman bisa belajar secara mandiri. Oke, mungkin itu ya di pertemuan kedua mungkin belum bisa adaptasi karena waktunya cukup mepet gitu ya. Dan harusnya memang ada video yang harus dibuat ya. Tapi kan Pak Kusnawi kondisinya sebenarnya isoman aja, positif tapi ya alhamdulillah sehat ini ya. Tapi karena aturan protokol karena negatif positif jadi tidak harus ke kampus dulu. Itu dari saya teman-teman, sukses selalu buat semuanya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.